Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan makalah dari tugas mata kuliah Seminar Literatur Kimia. Saya Andriati Fitriawati, NIM 17036002. Dosen pengampu mata kuliah Seminar Literatur Kimia ada Ibu Desi Kurniawati SPD MSI dan Bu Melindra Mulia MSI. Judul dari makalah saya adalah Isolasi dan Identifikasi Senyawa Aktif pada Daun dan Biji Pepaya dan Aktivitasnya sebagai Antimikroba. Yang akan dibahas pada presentasi ini adalah yaitu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan kesimpulan. Bagian pertama ada pendahuluan yang melatar belakangi penulisan makalah. Yaitu tanaman pepaya merupakan tanaman yang kaya akan manfaat. Setiap bagian dari tanaman pepaya memiliki manfaat tersendiri, mulai dari buah, bunga, akar, daun, dan lainnya. Tanaman pepaya memiliki banyak manfaat yang diperlukan, mulai dari bahan makanan, minuman, obat, dan sebagainya yang bisa dimanfaatkan dan juga memiliki nilai medis yang tinggi. Daun pepaya mengandung vitamin A, C, B12, alkaloid, karpain, pseudokarpain, dan karposit yang berfungsi sebagai anti malaria. Kulit pepaya mengandung sistein, protease, papain, simopapain, dan caricain. Buah pepaya mengandung gula, asam fenolik, vitamin C. Biji pepaya mengandung alkaloid, flavonoid, terpenoid, dan caricin. Hal inilah yang membuat tanaman pepaya memiliki banyak manfaat, baik itu sebagai anti dengue, anti kanker, anti parasit, anti inflamari, anti mikroba, antioksidan, anti diabetik, dan anti trombonik. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui senyawa aktif yang terkandung pada daun dan biji pepaya dan aktivitasnya sebagai antimikroba. Manfaat dari penulisan diharapkan memberikan informasi tentang senyawa aktif yang terkandung pada daun dan biji pepaya dan aktivitasnya sebagai antimikroba. Bagian selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang dibahas pertama kali itu adalah morfologi dan klasifikasi pepaya. Pepaya merupakan tanaman buah menahun, tumbuhnya pada ketinggian 1-1000 mdpl. Pohon ini bergetah dan tumbuh tegak dengan tinggi 2,5-10 meter. Memiliki bentuk batang yang bulat, berongga di bagian atas, kadang bercabang. Kulit batang memiliki tanda bekas tangkai daun yang lepas. Ujung daun bulat silindris, berongga, runcing, pangkal terbentuk. Jantung, permukaan atas daun menonjol, berwarna hijau tua, permukaan bawah berwarna hijau muda. Tulang daun menonjol permukaan bawah, cuping-cuping dan belekuk sampai bergerigi tidak beraturan. Buahnya biasa bermacam-macam, baik warna, bentuk, dan rasa dagingnya. Memiliki biji yang banyak, bulat, dan berwarna hitam setelah masak. Kemudian klasifikasi tanaman pepaya. Pertama, Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledon, ordo Charicales, famili Charicaya, spesies Carica pepaya. Selanjutnya senyawa aktif dan kandungan kimianya. Daun pepaya memiliki kandungan vitamin A, C, B12, alkaloid karpain, pseudokarpain, karposit yang fungsi sebagai anti malaria. Kemudian biji pepaya mengandung alkaloid, flavonoid, triterpenoid, dan caricin. Kemudian ada juga referensi lain mengatakan bahwa daun pepaya mengandung senyawa alkaloid, karpain, kariksantin, violaksantin, papain, saponin, flavonoid, dan tanin. Kemudian ada berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Delpin, ekstrak biji pepaya mengandung berbagai macam senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin. Ekstraksi dan isolasi. Ekstraksi merupakan kegiatan penarikan kandungan kimia yang larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dari pelarut cair.
Tujuannya untuk menarik komponen kimia yang terdapat pada bahan alam. Sedangkan isolasi merupakan proses pemisahan senyawa aktif atau komponen tertentu dari komponen lain yang tidak diinginkan. Seiring berkembangnya teknik isolasi, ekstraksi juga merupakan salah satu dari metode isolasi. Kemudian selanjutnya ada identifikasi. Identifikasi dapat dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer UV, bisa juga digunakan dengan spektrofotometer IR. Spektrofotometer UV digunakan untuk mengetahui keberadaan ikatan rangkap terkonjugasi pendek. Prinsipnya, apabila radiasi elektromagnetik dikenakan pada suatu molekul atau atom, maka sebagian dari radiasi tersebut diserap oleh molekul atau atom tersebut sesuai dengan struktur yang mempunyai gugus kromofornya. Sedangkan IR itu berfungsi untuk menganalisis gugus fungsi yang terdapat pada zat yang diuji. Absorpsi frekuensi atau panjang gelombang tergantung pada massa relatif atom, gaya konstan ikatan, dan geometri atom. Posisi tanda dalam spektrum IR disajikan dalam jumlah gelombang yang memiliki satuan cm/1. Kemudian ada tipe mikroba. Ada Candida albicans, Escherichia coli, Bacillus subtilis. Candida albicans dapat hidup sebagai saprofit tanpa menyebabkan kelainan dalam berbagai organ tubuh manusia maupun hewan. Kemudian Escherichia coli merupakan kuman oportunis yang banyak ditemukan di usus besar manusia sebagai flora normal. Kemudian Bacillus subtilis merupakan organisme saprofit yang lazim terdapat pada tanah, air, udara, serta tumbuh-tumbuhan. Kemudian aktivitas antimikroba. Antimikroba itu sendiri merupakan senyawa yang dapat menghambat atau membunuh pertumbuhan mikroorganisme. Senyawa ini dapat diperoleh secara alami maupun dimodifikasi molekul biosintetik. Ada dua metode pengujian aktivitas antimikroba atau antibakteri ini, itu ada metode dilusi dan difusi. Tumbuhan umumnya mengandung senyawa aktif dalam metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, steroid, tanin, saponin, terpenoid, dan lain-lainnya. Kemampuan bioaktivitas inilah yang dapat berfungsi sebagai pelindung tumbuhan, salah satunya sebagai antimikroba. Bagian selanjutnya itu adalah pembahasan. Berdasarkan jurnal utama, penelitian yang dilakukan itu diawali dengan pengumpulan sampel. Sampelnya itu berupa biji dan daun pepaya. Setelah dibersihkan, setelah teridentifikasi, sampel tersebut diolah menjadi suatu simplisia yang kemudian diekstraksi menggunakan pelarut N-heksan yang tujuannya untuk menghilangkan komponen senyawa nonpolar. Kemudian ekstraksi dilanjutkan dengan pelarut etanol, tujuannya untuk mengambil senyawa polar seperti flavonoid, alkaloid, dan lainnya. Kemudian beberapa ekstrak tersebut diisolasi menggunakan pelarut etil asetat dan dietil eter untuk mengekstraksi dan memekatkan senyawa polar yang diinginkan. Setelah diekstraksi, kemudian dilakukan uji fitokimianya. Dapat dilihat pada tabel. Pada biji pepaya, ekstraknya itu positif flavonoid, alkaloid, tanin, steroid, dan terpenoid, dan negatif terhadap saponin. Kemudian isolatnya hanya positif pada tes flavonoid saja. Kemudian pada daun pepaya itu ekstraknya positif flavonoid, alkaloid, tanin, saponin, steroid, dan negatif terpenoid. Sedangkan pada isolat daunnya itu dia hanya positif pada alkaloid. Setelah uji fitokimia, kemudian diidentifikasi dengan FTIR gugus fungsinya. Dapat dilihat pada tabel grafik pada video ini. Ekstrak biji pepaya itu mengandung gugus OH, CH, C rangkap 2C, dan CO.
Kemudian pada isolatnya, isolat biji pepaya juga mengandung gugus OH, CH, C rangkap 2O, C rangkap 2C, CO, dan CH. Jelas perbedaan antara isolat dan biji pepaya pada tabel FTIR-nya. Kemudian pada daun pepaya, ekstraknya tuh mengandung OH, CH, OCO, CN. Sedangkan pada isolatnya NH, CH3, CN, CH. Masing-masing dari tabel FTIR ini berbeda. Setelah identifikasi IR, kemudian dilanjutkan dengan uji kemampuan antimikrobanya. Pada biji pepaya, sampel yang digunakan itu adalah ekstraknya dan isolat dari flavonoid. Sedangkan pada daunnya itu ekstrak dan isolat dari alkaloidnya. Mikroba yang digunakan itu ada Subtilis, E. coli, C. albicans, dan C. aureus. Dapat dilihat pada tabel itu pada ekstrak biji pepaya yang menggunakan tipe mikroba B. subtilis, zona hambatnya pada sampel itu 15,9 mm, kontrol negatifnya 2,3 mm, kontrol positifnya 10,5 mm. Kemudian begitulah selanjutnya sampai isolat alkaloidnya pada tabel ini. Berikut pembahasannya. Hasil uji antibakteri terhadap B. subtilis, E. coli, dan anti jamur terhadap C. albicans menunjukkan bahwa ekstrak biji pepaya lebih efektif untuk menghambat pertumbuhan bakteri E. coli dan B. subtilis daripada isolat flavonoidnya. Sedangkan pada ekstrak daun pepaya juga lebih efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri E. coli dan C. aureus daripada isolat alkaloidnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak pepaya dan isolat lebih efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri gram positif, B. subtilis, dan C. aureus dibandingkan dengan bakteri gram negatif. Keberadaan berbagai jenis sampel dalam bentuk ekstrak dan isolat dan jenis bakteri diduga dapat mempengaruhi aktivitas antimikroba. Yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama ada senyawa aktif yang terkandung dalam ekstrak biji dan daun pepaya mengandung flavonoid, alkaloid, tanin, steroid, dan saponin. Ekstrak dan isolasi tanaman pepaya memiliki aktivitas antibakteri gram positif itu lebih besar dari gram negatif. Ekstrak pepaya memiliki aktivitas antibakteri yang lebih besar daripada flavonoid terisolasi dan alkaloid terisolasi. Urutan penghambatan antibakteri yang kuat itu ekstrak tanaman pepaya, flavonoid terisolasi, dan alkaloid terisolasi. Mungkin hanya sekian dari presentasi dari makalah saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.